Citizen Charter, piagam citizen. Apa citizen itu bahasa Indonesia ini? Piagam masyarakat ya bahasanya gitu. Ya, ini mungkin suatu respon ya terhadap bagaimana masyarakat itu lemah gitu terhadap kontrol pemerintah. Jadi masyarakat dianggap apa ya, orang yang pasif, dianggap sebagai objek saja gitu. Uh, Pokoknya masyarakat kamu diam aja, ini pemerintah yang kerjain semua. Gitu. Padahal ternyata ketika pemerintah kerjain dan sudah melakukan sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan keinginan citizen, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, ini makanya perlu ada citizen charter gitu. Nanti penjelasannya ada di bawah lagi. Ya. Ini yang terus terang aku nggak tahu ini maksudnya apa ya. Nanti kita skip dulu. Nah, ini ya, bedanya New Public Management sama New Public Service. Kalau New Public Management itu melihat masyarakat sebagai customer. Sementara New Public Service melihat masyarakat sebagai citizen. Ya, ini dua konsep berbeda. Kalau customer itu kan seolah-olah transaksional ya. Kalau citizen tuh lebih kayak mengayomi gitu bahasa. Dan ini mau kasih tahu, 2 tahun yang lalu ini keluar jadi satu soal. Pak Antun bilang, coba jelaskan 7 prinsip New Public Service. Ya, saya cuma bisa ngisi 4 dari 7 karena 3 sisanya lupa. Ya, jangan sampai ini online teman-teman tidak kerjakan maksimal ya. Karena kalau online kan justru jauh lebih enak. Prinsipnya tetap sama. Ketika teman-teman jelaskan 7-7-nya nanti, tetap prinsip New Public Service pertama, serve citizen not customer. Jelaskan dulu dan penjelasannya sudah ada di sini actually ya. Ya, tapi bukan berarti teman-teman ini ya, bukan berarti teman-teman copy paste dari sini ya, pakai kalimat teman-teman sendiri dan kembangkan sesuai dengan bacaan yang teman-teman temukan di web atau di jurnal-jurnal gitu ya. Setelah itu kasih contoh. Tetap ya sama rumusnya, poinnya apa, penjelasannya gimana, terus contohnya apa. Ya, jadi karena New Public Service ini adalah respon ya terhadap New Public Management, mereka mengatakan pertama, serve citizen, layani masyarakat, bukan customer. Masyarakatmu itu bukan customermu, bukan pelanggan. Ya, kepentingan publik itu bukan agregasi kepentingan individu, namun dialog tentang nilai bersama. Makanya kenapa di New Public Service itu sangat partisipatif biasanya teman-teman. Ya, nanya dulu ke masyarakat, gitu kan, maunya kayak gimana gitu. Ya karena kita menganggap dia sebagai masyarakat, sebagai subjek gitu. Sementara kalau customer, itu seolah-olah pemerintah buat produk gitu ya. Kalau masyarakat nggak butuh ya udah nggak usah digubris gitu. Tapi kalau masyarakat butuh ya silakan ambil. Ya. Jadi dialog tentang nilai bersamanya ini tidak ada ketika kita menganggap masyarakat itu sebagai pelanggan doang, sebagai customer. Ya, tapi ketika sebagai citizen makanya lebih partisipatorisnya di sini, ada dialognya di sini. Ya, ada dialog itulah nanti akan membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga. Ya, nanti di bawah-bawah teman-teman belajar mungkin sudah ya tentang collaborative governance dan lain sebagainya. Itu kan buah dari ini juga sebenarnya. Seek the public interest, cari kepentingan publik. Ya, ini penjelasan ini ya, sudah penjelasan kayak gini nggak usah di anu lagi. Aku rasa teman-teman juga bisa mengembangkannya sendiri ya. Kemudian value citizenship over entrepreneurship ya. Lebih memberikan nilai yang besar kepada citizenship ketimbang entrepreneurship. Ya, sebentar, saya lihat lagi. Think strategically, act democratically. Kita sebagai pemerintah harus berpikir strategis dalam artian tahu apa yang akan dikerjakan ke depan, tapi tetap secara demokratis kita secara partisipatif dan kolektif, kolaboratif bahasanya apapun itu ya, kita tetap menanyakan kepada masyarakat. Kira-kira sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu, apa yang menjadi keinginan mereka.
Ya, nanti kalian bisa contohin tuh, misalnya contoh musrenbang gitu kan, contoh nyata, contoh real di Indonesia. Musrenbang itu kan tingkatannya mulai dari RT RW desa dulu ya, kemudian baru naik nanti ke kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, baru ke provinsi, habis ke provinsi baru ke pusat gitu. Kan sebenarnya untuk mendengarkan ya apa aspirasi dari masyarakat. Recognize that accountability is not simple. Ya, akuntabilitas itu tidak simpel. Kita harus memperhatikan hukum di sana, konstitusi, nilai masyarakat, sosial politik, norma, standar profesional, kepentingan warga, dan sebagainya. Ada banyak. Dan aku rasa, ya ini juga konsep yang penting, kita melayani di sini. Bukan menyetir masyarakat, bukan mendikte, oh warga harus kayak gini, enggak. Kebalik, justru sebenarnya kita yang didikte oleh warga gitu, untuk mengerjakan sesuatu. Ya, tentu di dalam hal ini, diktenya warga bukan dikte yang egoistik ya, maksudnya kepentingan satu dua orang aja, tapi kepentingan bersama gitu, dari warga tersebut. Makanya ini kalau kayak isu kayak gini ya, contoh misalkan dulu pas Pak Ahok itu mimpin Jakarta kan beliau sering melakukan penggusuran ya. Saya beranggapan bahwa ya memang beliau mungkin tidak menganut new public service. Dan memang pemerintah kita banyak ya, maksudnya ada yang menganut new public service, kalau dari segi kebijakannya, dari cara mereka engage masyarakat, ada yang menganut new public management mungkin, macam-macam. Pasti semua itu bisa kok dipakai untuk kemajuan bangsa kita. Dalam hal ini Pak Ahok kan merasa bahwa iya, saya tahu kamu tuh nggak pengen sebenarnya pindah dari bantaran kali misalnya ya, karena kamu sudah 20 tahun, 30 tahun di sana. Tapi menurut saya pribadi, saya salah kalau misalnya saya tidak gusur kamu. Karena itu bukan tempat untuk manusia tinggal misalnya. Nah, dalam hal ini kan pemerintah seperti menyetir ya, menyetir masyarakat. Nah, itu berarti gaya kepemimpinan atau gaya, menurut saya pribadi ya, gaya kepemimpinan atau paradigma governance yang dipegang, berarti Ahok bukan memegang di public service di sini. Ya, mungkin paradigma lain yang kalau teman-teman bisa analisis, bisa temukan di situ. Value people, not just productivity. Jadi intinya adalah kalau bisa di ini ya teman, bisa dijadikan satu kalimat ya. New public service itu sangat menghargai masyarakat sebagai subjek dan sebagai orang gitu, sebagai manusia yang martabatnya harus atau suaranya, aspirasinya harus didengarkan. Nah, ketika Pak Anton ini nuliskan Den Haag, kalau kalian mau dapat penjelasan lengkapnya, bukalah buku Den Haag ini ya, 2007, 42. Buka aja, it's okay. Justru di situ kalian bisa mendapat penjelasan lebih dalam, sekaligus kalian belajar bahasa Inggris juga, karena bukunya pasti bahasa Inggris. Sama sekalian saya mau ingatin teman-teman ya, mengenai bahasa Inggris ini. Bagi teman-teman yang belum atau kurang cakap dalam belajar bahasa Inggris, mumpung masih semester 2, please belajar oh guys. Kalian nanti sudah mulai semester, dari kuliah dulu nih ya, dari kuliah dulu kalian nanti sudah mulai semester 4, 5 itu PPT kadang-kadang bahasa Inggris semua isinya. Ya, apalagi sudah ketemu Bu Ika, ketemu Pak Agi, ya, Pak Putu kadang-kadang sudah pakai bahasa Inggris juga. Ya, PPT sudah pakai bahasa Inggris semua. Belum lagi teman-teman yang punya niat atau punya mimpi untuk sekolah di luar negeri misalnya. Persiapkan dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu semester 4, jangan nunggu semester 5, kalau terlalu lambat.